Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Perbaikan jalur rel kereta api yang terendam banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyebabkan seluruh jadwal perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen dan Gambir, Jakarta dibatalkan. Perbaikan dilakukan secepat mungkin agar jadwal perjalanan segera kembali normal. Hingga Senin siang, perbaikan jalur rel kereta api di antara stasiun Kedung Gede Lemah Aban terus dilakukan petugas PT KAI Daop 1 Jakarta. Total panjang jalur rel yang diperbaiki mencapai 11 kilometer. Sejumlah bantalan rel posisinya bergeser setelah terendam banjir sejak hari Minggu kemarin. Dampak perbaikan jalur rel kereta api yang terendam banjir di Kabupaten Bekasi menyebabkan seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen dan Gambir, Jakarta dibatalkan. Pembatalan memasuki hari kedua setelah hari Minggu kemarin peristiwa yang sama terjadi. Total 15 perjalanan kereta api jarak jauh yang dibatalkan, 7 dari stasiun Pasar Senen dan 8 dari stasiun Gambir. Tiket yang sudah dibayar oleh para calon penumpang pun dikembalikan penuh. Perjalanan KA jarak jauh baik itu keberangkatan dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen serta keberangkatan KA lokal untuk relasi Purwakarta, Cikarang dan sebaliknya ini seluruhnya dibatalkan pada hari ini karena memang untuk saat ini masih terus dilakukan proses perbaikan oleh tim prasarana PT KAI Daop 1 Jakarta. Dan kemudian juga kami mengucapkan permohonan maaf untuk bagi pengguna jasa yang terdampak pembatalan dapat melakukan proses pengembalian tiket ataupun refund sampai dengan 30 hari ke depan dan tiket akan dikembalikan secara penuh. Banjir merendam rel kereta api di antara stasiun Kedung Gede Lemah Abang sejak Minggu pagi. Ketinggian banjir mencapai 150 cm sehingga tidak bisa dilintasi kereta api. Semua kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan Gambir sejak hari Minggu kemarin hingga Senin ini dibatalkan. Pembatalan seluruh jadwal perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan Gambir, Jakarta menyebabkan antrean calon penumpang untuk pengembalian tiket yang sudah dibeli. Sejumlah calon penumpang baru mengetahui pembatalan saat di stasiun keberangkatan. Mereka pun terpaksa untuk mencari moda transportasi lain untuk sampai ke tujuan. Setengah jam kan baru setengah jam. Setengah jam terus tiba-tiba nggak ada kereta. Iya nggak ada kereta. Yang kecewa ya pasti kecewa karena kan udah jauh-jauh dari Tangerang ke sini kan. Apalagi kan bawa perlengkapan banyak banget kayak gitu. Selain di stasiun Pasar Senen, Jakarta, pembatalan perjalanan kereta api jarak jauh juga berlaku di stasiun keberangkatan Bandung, Jawa Barat. Sejak kemarin perjalanan kereta api Argo Parahyangan relasi Bandung-Gambir dibatalkan. PT KAI Daop 2 Bandung pun mengimbau calon penumpang segera memproses pengembalian biaya tiket yang dibatalkan perjalanannya. Sementara di Surabaya, Jawa Timur ada 7 jadwal perjalanan kereta api tujuan Jakarta yang dibatalkan sejak hari Minggu kemarin. Calon penumpang kereta api Jayabaya, Jayakarta, dan Argo Bromo Anggrek pun diimbau mengganti ke moda transportasi lain menuju Jakarta. Pembaruan jadwal perjalanan kereta api Surabaya-Jakarta pun menunggu perbaikan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selesai. Untuk mengetahui perkembangan perbaikan jalur rel kereta api jarak jauh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kita tanyakan langsung ke Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Kairunisa, yang tersambung melalui saluran telepon. Selamat petang, Bu Eva. Ya, selamat petang. Bu Eva berada di jalur yang sedang diperbaiki saat ini ya. Bagaimana jalannya perbaikan hingga sore ini, Bu Eva? Ya, baik, terima kasih. Saat ini di lokasi ya proses perbaikan, percepatan penanganan terus dilakukan oleh tim prasarana agar semaksimal mungkin jalur dapat dioperasionalkan kembali untuk perjalanan kereta api. Adapun untuk saat ini memang tim dari prasarana sedang melakukan pengisian kembali lapisan batu balas di bawah bantalan jalan kereta api ya di sepanjang lokasi yang terdampak banjir. Dan ini juga menggunakan sejumlah alat berat yang dimiliki oleh PT KAI ya, seperti MTC ataupun PBR seperti itu, sehingga kita harapkan tidak ada kendala
cuaca ya. Kalau untuk sampai dengan saat ini cuaca bagus, tidak ada hujan. Jadi kita harapkan ke depannya juga cuaca dapat tetap baik ya, sehingga untuk proses perbaikan jalur sendiri dapat berjalan dengan lancar. Mbak Eva, yang sedang dilakukan sekarang adalah perbaikan ambalan karena ini sempat bergeser saat banjir. Kerusakan apa lagi yang terjadi karena banjir ini? Ya, jadi memang kalau kita melihat kondisi banjir kemarin ya yang sedang di jalur antara Lemah dan Gede ini, memang selain ketinggian airnya cukup tinggi ya, di atas total sampai dengan 150 cm, ini arus air di bawahnya juga cukup deras, sehingga memang kemarin itu sempat terjadi kerusakan di bagian bawah fondasi jalur rel karena lapisan dari batu balas ya ini tergerus air pada saat banjir, sehingga pada sejumlah titik untuk saat ini terdapat beberapa bagian rel yang tertutup. Nah, untuk itulah meskipun hari ini tidak terjadi hujan, kemudian debit air juga sudah mulai turun, perjalanan kereta api tetap belum dapat melalui lokasi tersebut karena memang harus dilakukan proses perbaikan dari sejumlah titik jalur rel yang terdampak tadi. Total ada berapa jumlah titik di sepanjang jalur rel kereta ini yang rusak karena banjir, Mbak Eva? Ada sekitar 8 titik ya yang perlu dilakukan perbaikan secara intensif seperti itu. Dan namun untuk percepatan dari seluruh titik tersebut proses perbaikan dilakukan secara serentak. Artinya di setiap titik sudah ada penempatan para pekerja dari tim Prasarana Daob 1 yang berupaya secepat mungkin untuk dapat memperbaiki kondisi-kondisi jalur rel yang sempat mengalami kerusakan dari dampak banjir. Ada 8 titik yang sedang dilakukan perbaikan secara serentak. Targetnya selesai kapan, Mbak Eva? Ya, kita akan informasikan kembali ya untuk perjalanan KA-nya. Artinya untuk target penyelesaiannya ya kita upayakan mudah-mudahan kalau memang hari ini seluruh pekerjaan dapat berjalan baik. Kalau memang atau misalnya besok sudah bisa dipastikan akan kita sudah informasikan. Tapi untuk saat ini kita masih belum bisa memastikan karena masih ada faktor-faktor eksternal lainnya ya yang harus diperhitungkan seperti itu. Jadi yang pasti untuk seluruh pengguna jasa kita akan memberikan informasi secara berkala dan kemudian pengguna jasa juga bisa melakukan pengecekan langsung informasi perjalanan KA-nya. Jadi memang ada saluran informasi resmi milik PT KAI yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi perjalanan KA seperti misalnya saluran resmi tersebut, aplikasi KAI Akses ataupun bisa juga melalui website ya, website resminya kai.id atau bisa berkontak langsung dengan layanan customer 121 di 021121. Dan kemudian update informasi tersebut juga kita sampaikan selalu di seluruh media sosial milik PT Kereta Api seperti @kereta api kita dan @kai121. Kita harapkan sejumlah media informasi ini dapat membantu seluruh pengguna jasa untuk mengetahui informasi yang terkini ya terkait perjalanan kereta api. Ya, belum dapat dipastikan kapan selesai, tapi kiranya paling cepat kapan supaya para calon penumpang ini bisa memiliki gambaran begitu, Mbak Eva? Ya, jadi untuk para calon penumpang yang sudah membeli tiket sebenarnya tidak perlu khawatir, informasinya tetap akan langsung disampaikan secara langsung ya, artinya tidak ada pesan singkat yang disampaikan dari tim customer care 121 jika memang misalnya besok ini akan dibatalkan kembali, penumpang-penumpang yang terdapat ini akan diinformasikan melalui saluran telepon nomor telepon yang sudah didata pada saat melakukan pembelian tiket. Jadi ada pesan singkat yang dikirimkan dan menginformasikan bahwa KA tersebut dibatalkan, kemudian dapat melakukan pembelian tiket dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Ya, informasi akan langsung disampaikan melalui pesan singkat ke calon penumpang. Terima kasih Ibu Eva Kairunisa, Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.